semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk Fun Reading kali ini kita akan membahas request dari subscribers ya. Jadi ada request yang pertama, impian apa yang akan terwujud di tahun ini. Lalu ada juga yang request doa dan harapan apa yang akan terwujud gitu ya. Jadi kita jadikan satu saja karena intinya sama saja ya. Apa harapan dan impian yang akan terwujud di tahun ini gitu kali ya. Jadi di sini ada 3 kartu ya, ada 3 grup. Kalian pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Kalian hanya cukup rileks saja. Lalu ikuti intuisi kalian mau memilih kartu yang mana atau grup yang mana ya. Ingat bahwa ini hanya general reading ya. Jadi memang tidak harus resonate untuk semua orang karena ini kan collective energy gitu ya. Tidak mungkin semua orang yang menonton itu akan resonate tentu saja ya. Dan jangan berharap atau jangan bandingkan gitu general reading dengan personal reading yang lebih spesifik, lebih menjurus gitu ya. Yang resonate-nya lebih banyak gitu. Kemungkinan ya, kalau general reading ya bisa jadi tidak semua poinnya itu akan resonate sama kalian gitu. Tapi kalau ada yang resonate gitu, ya bagus gitu kan. Terus ini kan kita hanya membaca energi saat ini dan energi itu dinamis ya, berubah gitu. Ini kita hanya membaca apa yang sudah kalian manifestasikan sebenarnya ya, gitu. Jadi tenang aja kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kalian, tentu saja kalian masih bisa apa ya, bisa memanifestasikan gitu. Maksudnya it's okay, ini adalah apa yang terbaca saat ini saja gitu. Kalian bisa rubah cara manifestasi kalian atau kalian bisa ya pokoknya ada sesuatu yang mungkin bisa kalian rubah dari cara manifestasi kalian gitu lah ya. Jadi tenang saja, tentu saja masih ada hal yang kalian bisa rubah atau improvisasi lah atau usahakan gitu. Jangan merasa patah semangat hanya membaca general reading dan jangan juga patah semangat dengan hasil personal reading misalkan, karena semua itu masih bisa berubah ya seharusnya sih ya. Ini tergantung cara kita memanifestasikan. Terus juga harus diingat bahwa ya namanya juga hidup gitu ya, bisa jadi tidak semua yang kita harapkan itu terjadi gitu, dan saat itulah kita harus belajar untuk yang namanya let it go itu ya. Bisa juga mungkin itu tidak kita itu yang kita harapkan lalu tidak terjadi, ternyata ada hal yang lebih dari itu bisa terjadi atau bisa terrealisasikan atau bisa menyapa gitu ya kan, who knows. Jadi it's okay ya, namanya juga live gitu ya, namanya juga hidup gitu kan. Oke, kita kembali ke sini. Jadi di sini ada 3 grup, ada grup 1, grup 2, grup 3. Kalian pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu memilih kartu yang mana, kalau sudah tahu grup mana yang dipilih, langsung cek di description box. Di situ saya taruh timestampnya. Oke, kita mulai dari grup 1 ya. Oke, ini untuk grup 1 ya. Baik, untuk grup 1 yang memilih kartu ini ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini, kira-kira harapan atau impian apa sih yang akan terwujud di tahun 2021 ini untuk kalian gitu. Kemungkinan kalian ini habis patah hati banget ya. Ya pokoknya kalian ini sepertinya sedang proses healing ya, dari situasi relationship yang complicated, terus yang ya lumayan menyakitkan gitu ya. Bukan lumayan, kayaknya menyakitkan banget. Jadi kalau yang saya lihat di sini di Seven of Pentacles sama Three of Pentacles, dan di sini ada Five of Cups ya. Jadi ini adalah gambaran. Kalau saya lihat sih seperti gambaran usaha kalian untuk membersihkan puing-puing yang memang sudah nggak bisa disatukan lagi ya. Terus agak lebay sih ini bahasanya, agak mendramatisir, tapi kayaknya gitu ya, kelihatannya juga kayak gitu. Lalu kalian juga seperti ini dari gambar ini terlihat usaha untuk mengembalikan lagi pecahan-pecahan ya. Pecahan-pecahan yang masih bisa diperbaiki gitu lah. Intinya ini menggambarkan situasi perasaan kalian yang sakit, terpuruk ya kan, sedih gitu, Five of Cups di sini. Lalu
kalian berusaha, ini sih kelihatannya kalian berusaha untuk fokus pada hal lain ya, terutama dalam pekerjaan atau pencapaian hidup yang lain gitu. Tapi dalam apa ya? Dalam proses itu sebenarnya juga ada proses healing juga gitu loh. Dimana kalian itu sedang mengembalikan kondisi hati yang mungkin udah, kalau hati nggak pecah juga kali, yang pecah mungkin cermin gitu kali, gelas pecah gitu ya. Tapi intinya itu tadi, kalian sedang menata hidup kalian lagi, menata hati kalian lagi gitu kan. Lalu apa ya, pokoknya ya ini apa ya, mengambil sisa-sisa yang masih bisa dibangun untuk kedepannya gitu. Misalkan ada sisa harapan mau diambil, mencoba untuk membesarkan harapan itu lagi, bahwa ada hal baik, lah yang nanti akan ada untuk kalian gitu, semacam kayak gitulah. Mungkin serpihan-serpihan hati kali ya, kalau lagu mungkin gitu. Tapi di balik serpihan hati itu bisa jadi ada harapan yang kalian berusaha bangun lagi untuk melupakan harapan lama yang sudah mengecewakan kalian ya. Kalian pernah berharap banyak di sini, lalu realitanya membuat kalian kecewa berat gitu. Kalian berusaha membangun harapan yang lain gitu untuk mengalihkan kekecewaan kalian pada hal ini, pada relationship yang sudah berantakan ini, ceritanya udah hancur atau udah berakhir gitulah ya. Oke, tapi kalau yang saya lihat di tahun 2021 ya, di sini ada Wheel of Fortune, ada Six of Cups sama Page of Cups. Iya. Jadi kelihatannya keadaan mulai berubah ya. Apalagi di situ ada Queen of Pentacles, the World sama the Death ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini, kemungkinan tahun ini itu harapan kalian terwujud itu, kalian kemungkinan ya, sebagian dari kalian yang belum menikah dan ingin menikah tadinya tapi mungkin nggak jadi atau tertunda gitu, tahun ini kemungkinan akan menikah atau berkomitmen atau siap menikah lah ya, udah selangkah lagi menuju pernikahan gitu. Kalau nggak tahun ini, setidaknya udah selangkah menuju pernikahan, udah jelas energinya udah kelihatan gitu. Tapi kemungkinan sih tahun ini gitu ya, terserah ya mau menikah atau pertunangan atau perjanjian gitu atau komitmen gitu. Tapi kalau saya lihat sih sudah ke arah pernikahan gitu ya. Kalau memang itu yang kalian harapkan gitu, kemungkinan di tahun ini itu terrealisasikan atau berkomitmen dengan orang yang kalian harapkan, itu kalau saya lihat di sini. Oke, the Death ini kan kayak transformasi ya, bukan kayak transformasi, ini transformasi sebenarnya gitu ya. Jadi ini gambaran dari ya diri kalian yang kayaknya sebelumnya kalau ibaratnya kalian itu sebuah patung gitu, kalian itu udah pecah gitu loh ya, terus dibangun ulang gitu, kayak gitu. Nah ini transformasi besar-besar dalam hidup kalian gitu, kalian menjadi sosok yang lumayan berbeda sebenarnya, lumayan berbeda tapi intinya tetap sama sih. Berbeda dalam hal melihat kehidupan, melihat hubungan, lebih realistis, lebih dewasa kayak gitu kalau saya lihat ya di sini. Kemudian kalian juga bukan orang yang mudah, kalau yang terlihat di sini ya, kedepannya kalian lebih realistis melihat sebuah harapan gitu. Kalian nggak mudah untuk tergiur atau terbang gitu saat mendengar harapan atau saat melihat harapan. Kalian langsung terbang, begitu harapan itu terputus kalian langsung jatuh. Kayaknya kalian udah kemungkinan udah nggak seperti itu lagi lah, udah nggak terlalu seperti itulah minimal. Tapi intinya kalian lebih dewasa dalam melihat ya kehidupan sama harapan atau realita gitu ya. Di situ Queen of Pentacles. Kemudian di sini waktu saya buka kartu konfirmasinya, di sini juga ada Queen of Pentacles, ada Two of Wands, ada King of Cups dan ada The Sun. Oke. Tapi di situ ada di situ ada Five of Cups. Iya, ini ada Five of Cups sih. Di situ ada Six of Cups. Saya melihatnya ini masih orang yang kalian harapkan sih. Jadi gimana ya, harapan kalian yang sebelumnya
menguap begitu aja. Tiba-tiba Wheel of Fortune di sini, Six of Cups, lalu Page of Cups, ada sesuatu yang berubah gitu ya. Tiba-tiba dia kembali. Kalau saya lihat sih ini reunian, karena di sini ada Ace of Wands, Ace of Pentacles, dan Three of Cups. Ini reunian. Ini memulai lagi sesuatu yang baru yang sudah pernah ada. Apalagi di sini ada Wheel of Fortune sama Six of Cups gitu. Kayak sesuatu yang belum selesai, tapi kalian melihatnya itu sudah selesai. Memang selesainya begitu, nggak mengenakan gitu. Tapi ternyata itu kembali lagi menjadi sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru lah. Ada sesuatu yang baru di antara kalian di tahun ini. Ace of Wands, Ace of Pentacles, sama Three of Cups. Ini reunian. Tapi reunian di sini bukan menurut saya sih. Maksudnya kalau saya melihatnya udah lebih relatif stabil ya, karena ini kayaknya arahnya sudah ke komitmen atau pernikahan gitu. Itu kalau yang saya lihat di sini ya. Jadi apalagi di sini ada the sun ya. Jadi ini usaha kalian untuk mengalihkan fokus kalian ya. Terus untuk menghapus kesedihan kalian ya, melupakan sesuatu yang sudah lama. Melupakan sesuatu yang sudah berlalu dan masih mengecewakan kalian sih sebenarnya gitu. Ini kan di sini, tetapi tahun ini Wheel of Fortune sesuatu tidak terduga, Six of Cups, Page of Cups. Kalian kayaknya balikan sama orang di masa lalu yang masih kalian inginkan gitu loh. Di sini Queen of Pentacles, the World, sama the Death ya. Jadi setelah transformasi yang cukup menyakitkan itu ya, tiba-tiba dia kembali. Saya pikir sih orang itu mungkin menyadari gitu, dan kalian sama-sama menyadari bisa jadi, atau intinya orang yang akan kembali itu sadar bahwa ini pilihannya. Di sini ada Two of Wands kan, jadi dia sadar bahwa hatinya memang ke arah sini gitu ya, bahwa dia masih ingin berusaha untuk hubungan ini gitu. Jadi kalau saya lihat di sini, harapan atau impian apa yang kemungkinan akan datang untuk kalian, terwujud untuk kalian adalah pernikahan. Kalau saya lihat pernikahan atau komitmen gitu ya. Terus setelah menikah saya melihat kondisi kalian itu lebih stabil, terutama dalam hal finansial. Kita nggak ngomong seberapa banyak, tapi intinya cukup stabil gitu, oke? Karena ini kan yang terlihat itu lebih kayak kalian berkomitmen sama orang gitu sih, oke? Nah di situ di Oracle itu juga kelihatan gitu ya, bahwa ketika dia kembali dia berharap masih ada kesempatan gitu. Kalian tuh awalnya kayak gak ingin sakit lagi, dan kayak udah bukan gak excited sih, tapi kayak takut kecewa sama hopeless. Gimana sih orang kalau udah terlanjur kecewa banget, sesuatu yang kelihatannya indah ada di depan pun rasanya kayak udah nggak percaya, mungkin itu cuma fata morgana kali ya. Nah mungkin kalian situasinya kayak gitu, tetapi hati kecil kalian kayak mengajak, mendorong kalian untuk mencoba menerima itu gitu, dan akhirnya dijalani. Terus ya prosesnya saya lihat sih sampai ke arah komitmen gitu sih ya. Di sini ada Six of Pentacles, Four of Swords, Ten of Swords, Two of Cups. Oke. Ya, jadi hubungan ini kayaknya fluktuatif banget ya kemarin itu. Fluktuatif dan menyakitkan. Saya nggak ngerti ini masalahnya kalau sampai kayak gini nih, kemungkinan juga ada hubungannya sama personality sih ya. Bukan hanya faktor eksternal. Kadang faktor eksternal, tetapi kalau internalnya, personality-nya itu solid gitu, sebenarnya nggak terlalu semenyakitkan ini gitu. Dan buat sebagian orang bahkan masih mau berusaha untuk mengupayakan ini gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau udah kayak gini nih, kayaknya hubungan kalian sebelumnya bener-bener up and down, dan ya kayak gitu ya. The Hangman, kemudian Six of Swords, Five of Pentacles. Ini High Priestess. Oke. Jadi kalau saya lihat di sini, siapapun yang meninggalkan gitu ya, dia akan berbalik arah sih ya. Hubungan ini yang udah off kayaknya lumayan lama dan lumayan menyisakan luka gitu. Luka yang lukanya tuh membekas kayaknya sih.
Pokoknya gini lah, ini hubungan kayaknya udah lama off juga atau berakhir, tetapi gejolaknya tuh masih kerasa gitu. Terus sakitnya tuh masih kerasa gitu. Tapi intinya orang yang tadinya meninggalkannya, yang memilih meninggalkan atau pergilah intinya, dia berbalik arah. Di sini ada Six of Swords gitu ya, Five of Pentacles. Dia menyadari langkahnya. Lalu di High Priestess ini dia memilih untuk mengikuti intuisinya, karena intuisinya itu terus berbicara untuk kembali pada hubungan ini gitu. Di sini ada The Sun, di sini ada Two of Cups, dan di sini ada High Priestess. Jadi orang ini memilih mendengarkan intuisinya untuk mengejar kebahagiaannya bersama soulmate-nya gitu. Karena saat dia memutuskan untuk pergi gitu, di sini adanya Five of Pentacles gitu. Keadaan dia tidak lebih baik gitu, justru nggak bahagia gitu. Jadi mungkin saat konflik itu mau kembali, ego itu masih tinggi gitu lah ya. Terus kayak nggak mau lah, maunya move on aja. Pokoknya kayaknya mau kembali itu langkahnya tuh berat gitu ya. Terus memilih untuk move on. Nah, saat proses move on ini sepertinya juga keadaannya nggak lebih baik gitu ya, bahwa dia itu masih ketarik dengan hubungan yang sebelumnya gitu, dengan soulmate-nya ini, Two of Cups ini gitu. Jadi saat dia berusaha berjalan terus gitu ya, terus melangkah gitu untuk melupakanmu gitu kan, kayak lagu aja. Tenang aja, saya nggak akan nyanyi karena saya nggak bisa nyanyi juga sih. Jadi dia terus melangkah, berusaha untuk melupakan, cuman balik lagi selalu aja ada hal yang menarik dia untuk kembali kayak gitu. Nah, ini intuisinya gitu. Seperti itu. Jadi pada akhirnya memang waktu yang kan di sini ada kartu the death ya. The death, transformasi. Pada akhirnya waktu yang akan menjernihkan pikirannya, sebenarnya apa yang dia inginkan, apakah ini dengan menjauh ini yang dia inginkan gitu. Tapi ternyata enggak, dia akhirnya sadar Six of Swords ini, nah ini titik baliknya, Two of Wands ini ya, titik baliknya dia ingin kembali dan ingin menyudahi hal yang mengambang ini dan tidak jelas ini gitu. Dan saya lihat ini ke arah komitmen itu gitu ya. Seperti itu. Jadi pernikahan, komitmen itu yang paling utama terlihat di sini, impian yang akan terwujud. Tapi buat kalian yang tidak ada rencana untuk menikah gitu, kemungkinan yang terwujud adalah kalian berkomitmen untuk mengambil sebuah, kalau saya sih lebih melihat kayak kalian membuat peluang gitu. Jadi ini lebih ke bisnis, usaha kayak gitu. Ya, sama aja sih intinya, komitmen untuk mengambil jalan itu dalam usaha gitu ya, kayak gitu. Walaupun ini kebanyakan sih lebih ke arah pernikahan ya kalau saya lihat gitu. Oke, karena di sini ada Queen of Pentacles, ini juga bisa mengartikan, nah ini Queen of Pentacles, mungkin kalau sebelumnya keadaan finansial kalian sedang gak oke banget gitu ya, nah di tahun ini tuh yang akhirnya kalian mendapatkan jawaban itu sih, maksudnya impian itu yang akan terwujud gitu. Jadi entah kalian mendapatkan kesempatan, opportunity di luar gitu yang sangat menjanjikan, yang membuat kalian jadi Queen of Pentacles gitu ya, cukup stabil dan pendapatannya lumayan, maksudnya lumayan lah untuk menyokong kalian itu lumayan, dan prospeknya kedepannya juga menjanjikan kayak gitu. Bisa juga kalian akhirnya memulai sebuah komitmen, ini bisa komitmen di luar ya, alias kalian mendapatkan opportunity di luar, atau komitmen dengan usaha kalian, bisa juga usaha kalian sendiri, tapi bisa jadi komitmen ini adalah komitmen bersama orang lain untuk bangun usaha kayak gitu. Oke, intinya sih komitmen itu. Oke, itu kalau saya lihat di sini. Itu saja udah cukup ya. Jadi it's okay gitu. Kalian sedih-sedihnya kemarin itu
mendapatkan reward di tahun ini gitu. Tapi kita kan bukan hanya bersedih aja ya, tapi mencoba mencari jalan keluar gitu. Dan kalian juga kelihatan usaha mencari jalan keluar di sini. Seven of Pentacles dan Three of Pentacles itu kelihatan gitu. Cuman kan terkadang memang butuh divine timing ya. divine timing. Tapi kalau ada yang bilang divine timing itu kita juga yang menentukan, ya gini sih mungkin lebih tepatnya, progres kita dalam memanifestasi itu sih ya. Jadi di sini tuh kompleks banget faktor yang mempengaruhi. Pertama, orang itu yang menjalani bagaimana progresnya memanifestasikan itu cepat lambatnya, terus memang ada intervensi dari semesta juga, dan bagaimana orang itu merespon intervensi dari semesta itu melalui proses manifestasinya gitu. Kayaknya sih menurut saya, analisa saya kayak gitu. Oke, jadi kalau saya pikir seperti itu ya. Jadi it's okay. Kalian tahun 2021 ini saya lihat sih ini ada the sun, kebahagiaan, Queen of Pentacles keluar 2 kali. Jadi kalian merasa udah cukup stabil lah di sini, oke? Dan bahagia. Jadi di sini ada Ace of Pentacles lagi, Ace of Swords, tadi ada Ace of Wands, Temperance. Ini adalah semacam kesabaran kalian lah ya, kesabaran kalian untuk terus mencari jalan memanifestasikan kebahagiaan kalian gitu, merealisasikan kebahagiaan kalian. Walaupun mungkin kalian sempat kecewa, kalian tetap berusaha untuk bangkit bahagia kayak gitu. Ini The Magician, Two of Swords, Queen of Wands. Nah, ini Queen of Wands ini adalah posisi kalian. Selain Queen of Pentacles, ini kalian bisa jadi Queen of Wands ini gitu. Jadi ini adalah saat kalian mungkin sudah menikah gitu ya. Dan posisi kalian tuh udah benar-benar jelas. Maksudnya bukan posisi dalam hal status sudah menjadi pasangan orang secara resmi, bukan gitu aja sih. Tapi posisi kalian tuh udah jelas bahwa mungkin sebelumnya ada bagian dari diri kalian yang hilang. Begitu kalian sudah reunion ya, udah union, udah bersama gitu, itu jelas rasanya hidup kalian tuh lebih stabil gitu bersama itu soulmate kalian gitu ya. Kalian tahu sekarang langkahnya mau kemana itu udah jelas dengan sepenuh hati kalian gitu ya. Langkah kalian ke depannya ya, maksudnya dalam kehidupan, pekerjaan, usaha, apapun itu udah jelas arahnya kemana gitu. Itu kalian sudah jelas langkahnya itu dengan sepenuh hati karena sudah sama soulmate kalian gitu. Makanya kalian bisa bertransformasi jadi Queen of Pentacles atau Queen of Wands ini. Keadaan yang sudah bahagia, mature, stabil kayak gitu. Oke? Itu saja dari grup 1. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Oke? Bye. Oke, ini untuk grup 2 yang memilih Oracle itu. Di sini kira-kira harapan atau impian apa sih yang akan terwujud di tahun 2021 buat kalian ya? Kalau yang saya lihat di sini, ya ini emang ada relationship-nya juga sih. Cuman yang terlihat jelas, kalian itu cukup menarik banyak material abundance dalam hidup kalian, di tahun 2021 gitu. Jadi di sini Nine of Wands dan di sini ada Nine of Pentacles ya. Nine of Wands, Nine of Pentacles, Five of Wands. Jadi di sini Five of Wands-nya 2 kali loh by the way. Jadi kalau saya lihat di sini tahun 2021 kalian melihat banyak opportunity ya. Mungkin bisa jadi mendapat banyak panggilan ya. Panggilan itu tergantung kalian berurusan sama siapa, klien atau mungkin permintaan. Kalian mungkin punya usaha atau buka usaha gitu kan. Ya itu sama aja sih, klien juga. Atau panggilan yang lainnya gitu. Maksudnya panggilan itu opportunity lain di luar usaha itu, mungkin pekerjaan di luar gitulah ya. Lowongan pekerjaan nggak gini. Pokoknya kalian ini kalau saya lihat di tahun 2021 tuh akan banyak kerjanya sih. Ya, jadi itu tadi banyak opportunity yang datang ya. Bisa jadi banyak yang menghubungi kalian gitu. Pokoknya kalian lumayan sibuk di tahun 2021, lumayan aktif dalam hal bekerja gitu. Bekerja entah di luar atau bekerja dengan usaha kalian, bisnis kalian itu. Nah, kalau yang saya lihat di sini karena opportunity itu banyak gitu. Jadi kalian tuh passionate gitu dalam bekerja. Gimana sih kalau kita
entah buka usaha, entah kita kerja di luar gitu. Ketika kita melihat banyak kesempatan menghampiri itu kan kita jadi lebih tergiur gitu. Apalagi kesempatan itu adalah sesuai dengan passion kita. Apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan passion kita gitu kan. Jadi lebih tergiur untuk mengambil itu semua gitu. Pokoknya intinya kalian menjalani itu jadi lebih passionate gitu. Menjalani pekerjaan kalian lebih passionate, bukankah hanya karena kalian menikmati pekerjaan kalian atau apa yang kalian kerjakan, tapi juga karena melihat opportunity yang datang tuh lumayan banyak gitu. Jadi kayak menjanjikan banget. Tahun 2021 itu tahun aktif untuk kalian dalam hal bekerja ya, atau dalam usaha kalian, bisnis gitu bisa jadi gitu. Dan pendapatan kalian di tahun 2021 itu lumayan, maksudnya ada peningkatan lah setidaknya. Ya, untuk situasi kayak gini, pandemi kayak gini, mungkin pendapatan itu udah lumayan gitu. Ya, lumayan banget. Karena ini general reading kan kita nggak bisa berbicara spesifik ya. Lumayan tiap orang itu beda-beda gitu. Pendapatan tiap orang juga bisa beda-beda gitu di sini. Karena yang nonton juga banyak dan ini collective energy gitu. Tapi intinya pendapatan kalian itu lumayan membuat kalian itu bisa hidup nyaman gitu. Di tahun ini kalian lebih bisa menikmati hidup dari hasil yang kalian dapatkan itu, dari materi yang kalian dapatkan itu gitu. Jadi ya lumayan gitu. Walaupun lumayan itu relatif, cuman untuk ukuran pandemi ya, situasi pandemi kayak gini itu lumayan aktif banget dan lumayan apa ya pokoknya aktif banget lah. Apa yang kalian kerjakan itu aktif banget, progresif ya, maksudnya saat kalian menjalani pekerjaan itu atau usaha itu kelihatan progresif gitu loh jalannya. Terus yang kalian dapatkan juga akhirnya banyak gitu materinya gitu. Nah, akhirnya gambarnya seperti ini, Nine of Pentacles gitu. Kalian kelihatannya nyaman banget dengan hidup kalian karena itu tadi pokoknya ada pemasukan-pemasukan yang tidak terduga gitu. Bukan pengeluaran yang tidak terduga lagi ya, tapi pemasukan yang tidak terduga gitu ya. Dari opportunity itu, mungkin tiba-tiba ada project atau mungkin kalian sedang menjual sesuatu dan itu laku gitu ya. Tapi pokoknya ada pemasukan besar yang tidak terduga gitu. Atau besar itu relatif, oke, tapi bisa jadi dari banyak hal tidak terduga gitu. Itu kan akhirnya besar juga jadinya gitu. Pokoknya gitu sih kalau saya lihat. Nah, di sini ada homeland. Oh, sorry. Nah, di kartu ini kalau saya lihat kalian sepertinya akan pindah rumah nih. Pindah rumah. Akan pindah rumah ya. Mungkin bisa jadi ya. Karena keadaan ekonomi kalian yang membaik banget, yang baik banget kelihatannya, yang sedang bagus banget gitu, keadaan ekonomi yang bagus banget itu di tahun 2021, bisa jadi kalian pindah tempat tinggal gitu ya. Pindah tempat tinggal bisa juga kalian memutuskan memang pindah tempat aja gitu, karena mencari suasana baru bisa jadi. Terus nah ini masalahnya. Pertama, ini kan general reading ya. Ini pertama bisa jadi karena pendapatan kalian yang itu tadi, ada pendapatan besar yang tidak terduga, kalian bisa pindah tempat ya, pindah rumah gitu. Bisa juga ya memang mungkin kalian udah ada pikiran untuk pindah tempat kali ya. Nah, itu bisa kemungkinan terrealisasikan di tahun 2021, pindah tempat gitu kan, pindah suasana gitu, menyesuaikan dengan usaha kalian mungkin bisa jadi, atau pekerjaan kalian itu yang sedang kalian kerjakan atau usaha yang kalian rintis gitu ya. Terus satu lagi bisa juga ini pindah rumah karena kalau yang saya lihat di sini kemungkinan kalian sebagian dari kalian itu ya akan berkomitmen sama orang. Oke, sama nih sosok ini, King of Wands ini. Oke, jadi gini, kalau saya lihat tahun 2021 itu keadaan keuangan itu oke. Seiring dengan kesibukan kalian dalam pekerjaan dan keuangan kalian yang meningkat, ternyata diimbangi dengan relationship kalian atau percintaan kalian. Jadi mungkin kurvanya itu sejajar. Kok sejajar ya? Pokoknya intinya kenaikan kesibukan dan kenaikan materi itu membuat kenaikan kecerahan dalam love life kalian juga gitu, ngerti gak sih? Ada orang gitu ya, dalam keadaan ekonomi baik, asmaranya itu juga apa ya, cerah gitu loh, yang nggak mendung gitu, cerah. Tiba-tiba
tiba-tiba jelas-jelas banyak yang deketin gitu. Mungkin sebelumnya bukan berarti nggak ada yang deketin, tapi bisa jadi keadaannya tuh stuck gitu. Tiba-tiba kok banyak serasa musim semi gitu ya, bunga di mana-mana kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Ya, jadi kalau saya lihat di sini bisa juga ini perpindahannya karena ada hubungannya sama pernikahan atau komitmen gitu. Dan kalau saya lihat di sini, nah ini juga oke. Kemungkinan bisa jadi buat sebagian dari kalian ya, saya nggak bilang semuanya, bisa jadi oh ya di sini juga ada Ten of Pentacles ya di kartu konfirmasi, jadi itu kan juga melambangkan pernikahan juga ya, kebahagiaan yang hakiki gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sini sebagian dari kalian di tahun ini kemungkinan akan punya anak ya. Ya, jadi persiapkan loh, persiapkan. Maksudnya gini loh, kalau entah ini kalian menginginkan atau tidak, tapi kemungkinan tahun ini sebagian dari kalian itu lumayan sih ya. Itu kan dikarunia anak. Saya nggak bilang melahirkannya di tahun ini ya, tapi bisa saja entah di bulan apa itu kalian positif gitu, punya anak, positif mengandung gitu lah ya. Oke, itu kalau yang saya lihat di sini. Nah, six, nah ini five of wands di sini, five of wands ada dua kali di sini. Kalau saya lihat kalian hati-hati banget ya, hati-hati aja karena ya kita mah memang selalu harus hati-hati ya. Tapi kayaknya makin banyak yang akan jealous sama kalian ya, karena melihat peningkatan karir kalian, peningkatan materi kalian atau pencapaian hidup kalian, terus akhirnya kan orang melihatnya kok makin bersinar atau enak gitu loh. Jadi gimana sih? Mungkin materi kalian lagi oke, kalian lagi sibuk-sibuknya, terus kalian share mungkin di sosial media gitu kan, sedang sibuk ini, sedang itu gitu kan, terus mungkin kalian capture ya, mungkin kalian share foto di mana kalian sedang ngapain. Nah kayak gitu tuh bisa jadi mengundang gitu, mengundang keirian orang-orang yang melihat gitu. Bisa jadi kelihatannya kok enak banget ya, dia lagi banyak duit nih kayaknya. Kayaknya gitu ya, mungkin ada yang seperti itu, mungkin ya. Pokoknya intinya di sini kalian itu di Nine of Wands ini kelihatan banget kalian tuh kerja keras banget sampai kalian hidup nyaman kayak ini, Nine of Pentacles gitu. Kerja kerasnya tapi nggak merasa keberatan ya, karena kalian mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan passion kalian gitu. Jadi kerja kerasnya itu juga sebagian adalah hiburan gitu, karena ya gimana sih orang namanya passionate dengan apa yang dia kerjakan gitu kan, dan kalian juga menikmati hasilnya gitu. Nah nanti kehidupan kalian di tahun 2021 mungkin kelihatannya kayak Nine of Pentacles ini, kelihatannya enak gitu ya saat share tentang kesibukan kalian atau sedang share tentang kesibukan kalian atau apa yang sedang kalian nikmati gitu di sosial media. Nah itu bisa mengundang keirian gitu, bisa jadi, tapi orang yang melihat bisa jadi seperti itu. Kedua, saat kalian didekati oleh atau kalian statusnya sedang jelas gitu ya sama King of Wands ini gitu. Sebentar, tadi saya ngeliat Six of Cups nggak ya? Tadi saya bolak-balik ini sih, shuffle kartu untuk konfirmasi gitu, oke? Jadi intinya ketika hubungan kalian udah go public gitu ya sama King of Wands ini gitu ya. Nah, sosok King of Wands ini sepertinya sosok yang juga mungkin banyak yang suka, banyak yang naksir gitu ya. Pokoknya selera masyarakat atau orang-orang yang kenal sama King of Wands ini apa ya, banyak yang suka sama King of Wands ini gitu ya. Dan kayaknya yang suka sama kalian tuh juga bisa jadi banyak sih sebenarnya, bisa jadi ya gitu. Nah, saat hubungan kalian sudah go public sama orang ini, sama King of Wands ini, itu akan banyak lagi orang yang mungkin bisa sirik sama kalian, bisa iri sama kalian. Di sini ada Five of Wands lagi kan, gitu. Jadi banyak yang kepengen dengan hidup kalian gitu, dengan keadaan materi kalian, dengan pekerjaan kalian, dengan apa yang kalian kerjakan, lalu dengan pasangan kalian lagi. Ketika kalian sudah kelihatannya udah makin serius dengan King of Wands dan kelihatannya sudah selangkah menuju pernikahan gitu ya, atau bahkan saat sudah menikah gitu, sudah ya udah official gitu ya. Di sini ada Ten of Pentacles gitu, mereka akan makin iri gitu, bisa jadi kayak gitu sih ya. Intinya ada yang iri, bisa jadi ada juga bisa jadi yang jealous gitu ya, karena ini bisa jadi kan kalian tuh sama-sama ada yang ya kayaknya lumayan banyak yang naksir gitu ya. Jadi orang-orang yang mungkin tadinya udah deket sama kalian gitu ya, entah kalian entah King of Wands ini gitu, terus
belum jadi gitu loh, atau sempat terputus gitu. Nah, bisa jadi di situ ada kompetisi gitu saat kalian sudah lebih jelas dengan King of Wands, tapi mungkin proses menuju ke arah pernikahan itu ya bisa jadi. Nah, di situ mulai muncul kompetitornya gitu. Maksudnya apa ya? Di sini kelihatan kompetisinya sih. Kompetisi, mungkin kompetisi untuk mendapatkan kalian, kompetisi untuk mendapatkan King of Wands ini. Terus kalau saya lihat kan kalian tuh lebih menarik ya kayaknya, makin menarik gitu ya dengan yaitu dengan apa yang kalian kerjakan. Tadi saya udah bilang Nine of Pentacles itu gitu kan. Terus apalagi kalau saat kalian sudah bersama King of Wands gitu, mungkin makin menarik gitu loh. Jadi sebelumnya itu orang-orang yang mungkin diam-diam suka sama kalian atau hubungannya sempat ngambang gitu, nah mereka itu akhirnya berusaha menarik apa ya, impression kalian lagi kali ya. Tapi intinya menarik perhatian kalian, menarik kalian lagi mungkin dalam hidupnya, berusaha menghubungi kalian atau gimana lah. Intinya gitu kalau saya lihat, soalnya di sini ada kompetisi ya. Sorry, aduh jatuh. Pokoknya di sini ada kompetisi kalau saya lihat. Jadi mungkin saat orang-orang sudah banyak yang tahu kalian menuju Ten of Pentacles bersama King of Wands ini gitu, menuju komitmen dan kebahagiaan yang hakiki tadi sama King of Wands gitu, tiba-tiba itu tadi ya kan, orang-orang lama atau orang-orang yang diam-diam suka sama kalian itu mulai muncul. Bisa juga dari pihak King of Wands gitu. Jadi ada kompetisi di sini, bisa jadi ada perebutan gitu ya. Nah, terus Six of Pentacles, The Lovers sama Justice. Nah, apalagi ini The Lovers dan Justice. Nah, saat keadaan keuangan kalian lagi oke-oke banget ini ya. Tapi ini juga bisa jadi manifestasi kalian sih. Maksudnya kalian mungkin sudah menarik orang-orang ini gitu sejak sebelumnya, dari sebelumnya, atau mungkin sudah sejak lama gitu. Kalian sudah memanifestasikan ini gitu. Termasuk orang-orang yang mungkin suka sama kalian, yang ingin mendekati kalian gitu lah intinya ya. Pokoknya kalau saya lihat di sini gitu ya, nanti ada keadaan dimana kalian harus memilih gitu. The Lover sama Justice. Ini bisa vice versa, bisa juga King of Wands ya. Tapi bisa jadi energi kalian, bisa jadi ya. Oke. Jadi harus memilih di sini. Tiba-tiba karena kayaknya kalian itu sedang, bisa jadi kalian itu nggak hanya sama satu orang gitu loh. Bisa jadi kalian itu diam-diam sebenarnya juga terkoneksi dengan orang lain gitu. Cuman mungkin hubungannya itu kayak nggak official gitu lah ya, tapi sama-sama tahu mungkin saling suka gitu, tapi masih apa ya, arahnya itu mungkin sempat stagnan gitu. Tapi intinya mendekat di tahun 2021 ini saya lihat ini apa namanya, ada pilihan yang harus kalian putuskan gitu, ada pilihan yang harus kalian pilih, ada yang harus kalian putuskan dalam hal relationship ini terutama. Siapa yang akan kalian pilih gitu? Karena kayaknya ada yang gak rela saat tahu kalian sudah mau serius dan sudah mau meresmikan hubungan ini dengan orang lain gitu, dengan King of Wands tadi gitu, gak rela gitu. Jadi tiba-tiba mereka bisa jadi datang dan muncul di permukaan gitu, dan kalian harus memilih di situ gitu. Oke. High Priestess, Ace of Cups sama Seven of Cups. Oke. Kalian ini mungkin bisa jadi ini ya, apa namanya, intuitif orangnya ya. Kita semua sebenarnya punya intuisi sih, tinggal masing-masing orang itu beda-beda aja menggunakannya sejauh mana gitu ya. Tapi kalian ini orangnya cukup tinggi intuisinya sebenarnya ya, cukup intuitif orangnya gitu, kayak gitu kalau saya lihat. Dan sebenarnya cukup smart gitu ya. Kok cukup smart sih? Smart lah ya. Oke, jadi kalian mungkin sudah membaca kondisi ini gitu, sudah kayak udah punya feeling gitu, udah ada intuisi yang datang bahwa ini akan terjadi gitu, bahwa orang-orang itu tiba-tiba nanti akan datang sama kalian gitu, dan kalian harus memilih, bahwa nanti akan ada kompetisi di sini, bahwa nanti akan ada sedikit konflik di sini untuk memperebutkan seseorang gitu. Kalian sudah merasakan itu, bahwa nanti kalian harus buat keputusan. Kayaknya kalian sudah bisa membaca hal itu sih kalau saya lihat di sini, oke? Tapi intinya kalian tahu lah untuk love life kalian ya, untuk kisah cinta kalian tahu kalian harus memilih mana gitu ya. Di sini ada Ace of Cups dan di sini ada
Seven of Cups. Oke. Jadi ini sebenarnya keinginan-keinginan kalian dan orang-orang yang mungkin sudah pernah punya hubungan sama kalian di masa lalu gitu. Yang kayaknya itu belum benar-benar berakhir gitu ya. Ya mungkin kalian sebelumnya sudah mau serius juga sama orang lain, sama orang-orang itu gitu ya. Orang-orang itu yang pernah datang dalam hidup kalian mungkin 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini sebenarnya udah mau serius gitu sama kalian. Nah, kalian itu sebenarnya punya keinginan itu, keinginan yang ya sama-sama serius itu gitu, kayaknya pengen membawa hubungan ini pada jenjang komitmen, cuman banyak faktor yang buat akhirnya hubungan itu stagnan, lalu terhambat, lalu nggak jadi sampai sekarang gitu lah. Terus akhirnya jadi complicated, terus kalian kayaknya harus dealing dengan beberapa orang dalam percintaan gitu ya. Itu hal-hal yang mengecewakan di masa lalu, keinginan-keinginan dan harapan yang udah menguap ya dari masa lalu itu. Nah itu tiba-tiba kayaknya mungkin kayaknya sih terlihat mulai jelas di tahun ini gitu ya, karena di sini ada Ten of Pentacles gitu, kemungkinan akan terlihat jelas. Tapi pokoknya ada kesempatan hal itu, harapan-harapan itu muncul lagi di tahun ini gitu, di tahun 2021 ini dengan gambaran yang lebih jelas gitu, kayak gitu sih. Oke. Nah ini Five of Wands, Nine of Cups ya. Sama tadi ada King of Wands tadi jatuh kartunya. Jadi ini gambaran kayaknya kalian itu banyak yang naksir, tadi saya udah bilang, atau King of Wands juga banyak yang naksir, itu bisa jadi kemungkinan kalian sih kayaknya, terutama di sini energi yang terbaca tuh dari kalian yang itu tadi apa namanya, banyak yang suka gitu, banyak yang sebenarnya di masa lalu udah ada yang mau serius sama kalian gitu, yang sempat nggak jadi. Nah itu ya, jadi kira-kira kalian akan berhubungan dengan minimal 2 sampai 3 orang gitu. Oke. Nah di sini harapan dan keinginan yang sebenarnya besar itu dari orang-orang itu yang terpendam selama ini, nanti tiba-tiba akan keluar dalam bentuk konflik ini tadi, yang terasa seperti kompetisi gitu untuk mendapatkan seseorang gitu sih kalau saya lihat di sini. Oke. Lalu di sini ya Ten of Pentacles Ten of Pentacles, lalu Three of Wands, Page of Wands, Prince of Pentacles. Prince of Pentacles, ya katanya ada yang bilang Prince of Pentacles atau King of Pentacles itu energinya lama ya. Oke. Jadi kalau saya lihat di sini bisa jadi kalian itu Sun, Moon, Rising itu Earth sign, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Lalu di sini kalian bisa jadi juga berurusan sama fire sign, Aries, Leo atau Sagittarius gitu ya. Oke, jadi kalau saya lihat di sini, ini tuh kan apa ya, pernikahan. Kalau saya lihat di sini lebih ke arah pernikahan sih. Pernikahan ini nanti akan berusaha direalisasikan di tahun ini kalau saya lihat ya. Jadi keduanya sudah passionate, keduanya ingin merealisasikan itu. Minimal salah satu orang, terutama dari pihak maskulin, itu benar-benar terasa kelihatan mendesak banget untuk segera merealisasikan hal ini gitu, dengan passionate dan apa ya, kerja keras gitulah ya intinya, kayak gitulah. Oke. Lalu The Tower, ini Queen of Sword ya, lalu Four of Pentacles sama apa nih, Four of Sword. Oke. Nah ini The Tower ini konfirmasi dari kartu ini, kartu fertility sih sebenarnya kartu ini. Oke. Jadi itu yang saya bilang, ini kemungkinan akan ada berita kehamilan gitu ya, berita akan dikaruniai anak gitu, kemungkinan ya bu, sebagian dari kalian itu bisa jadi, intinya ada sesuatu yang besar gitulah ya. The Tower ini gitu, mengagetkan gitu, kayak gitu sih. Tapi ini bisa merubah jalan ceritanya ini gitu, ada kemungkinan ke arah situ. Tapi nggak harus artinya ada ini ya, ada yang dikarunia anak gitu. Saya nggak bilang melahirkannya di tahun ini, tapi kemungkinan positifnya di tahun ini. Itu tidak harus terjadi ya, itu kan sebagian dari kalian kalau saya baca kemungkinan seperti itu. Oke. Tetapi kalaupun tidak itu,
itu ada kejadian luar biasa yang akhirnya sebentar ya, saya coba shuffle lagi untuk konfirmasi. Tapi kalau yang saya lihat itu ada kejadian luar biasa yang akhirnya membuat kalian bersama orang itu gitu. Akhirnya bersama orang itu. Gitu. Memutuskan meresmikan hubungan kalian sama orang itu gitu ya. Bentar ya. Oke, ini kartu konfirmasinya dari Four of Swords di sini, ada Ace of Swords. Terus ada Seven of Pentacles-nya 2 kali, Prince of Cups sama Nine of Wands. Oke. Jadi gini, ada orang yang berusaha memanifestasikan kalian di hidupnya gitu ya. Jadi ini kayaknya orang yang sudah pernah punya hubungan sama kalian, cuman hubungan kalian itu belum jelas gitu, masih kayak ngambang gitu, belum menancap gitu kan. Nah, ini Four of Swords ini kan kayak situasi yang stagnan ya. Jadi tahun ini itu akan berakhir ya harusnya. As of Swords, Seven of Pentacles ya, ini akhirnya tadi saya udah bilang ini ada hubungannya sama The Tower ini. Ada orang yang benar-benar berusaha memanifestasikan untuk mendapatkan kalian. Segala sesuatu yang tidak jelas di masa lalu ini atau sebelumnya ini yang ngambang itu akhirnya itu akan jelas. As of Swords, nah ini ya penantian ini ya. Dia sudah berusaha memanifestasikan kalian ya. Hubungan ini sudah berusaha dimanifestasikan, cuman kayak belum jelas, belum ada hasilnya, belum terrealisasikan gitu ya. Prince of Cups ini ya, orang yang berusaha memanifestasikan hubungan ini ya, mendapatkan kalian, merealisasikan hubungan ini, mendapatkan hubungan ini gitu. Kok aneh ya? Pokoknya mendapatkan kalian dan merealisasikan hubungan ini. Nine of Wands ya ini ya. Jadi Seven of Pentacles sama Nine of Wands ini sama sih. Sebenarnya ini menggambarkan orang itu sebenarnya sudah lama mau mendapatkan kalian atau berusaha mendekati kalian, mau serius sama kalian pun mungkin sudah tahu gitu. Di tahun ini dia akan lebih gencar lagi, Nine of Wands ini gitu ya. Kalau hubungan kalian sebelumnya nggak jelas, dia merasa kayak stagnan gitu, nah ini akan jelas dan terrealisasikan saya pikir di tahun ini. Ini ada Ace of Swords lah. Terus di sini ada Five of Cups. Di sini ada Five of Swords, Ace of Swords ya, gitu ya. Kejelasan ya, keputusan akan hubungan ini itu di tahun ini gitu. Keputusan jelasnya gitulah ya. Five of Cups ya di sini sama ada Six of Wands, The Judgment sama Seven of Swords. Oke. Jadi gini ya, Nine of Wands sama ya Nine of Wands di sini juga menggambarkan gitu bahwa usaha King sih, ini Prince of Cups ya. Prince of Cups ini usaha orang ini gitu ya. Untuk mensukseskan hubungan ini gitu. Untuk membereskan hal-hal yang miskomunikasi dan misunderstanding dari masa lalu gitu. Konflik-konflik di masa lalu atau masalah di masa lalu yang belum selesai yang membuat hubungan kalian stagnan, itu akan berusaha dia selesaikan di tahun ini. Nine of Wands, dia berusaha menyelesaikan ini, merapihkan ini, membereskan ini agar ini udah jadi Six of Wands, Ten of Pentacles tadi ya. Pernikahan udah kejelasan, The Judgment, Justice, udah keputusan yang final gitu. Mau dibereskan semua hal-hal yang gak beres gitu ya dalam hal komunikasi ya, persepsi gitu. Semuanya akan dibereskan. Mau dibereskan lah intinya sama Prince of Cups ini di tahun ini gitu. Urusan iya atau enggak sama kalian ya itu terserah kalian juga sih. Tapi kalau saya lihat tahun ini kalian akhirnya memutuskan sama seseorang gitu. Nah, seseorang itu yang mana itu kalian terserah kalian sih. Kalian juga pada akhirnya tahu itu siapa. Tadi saya udah bilang kemungkinan kan King of Wands gitu. King of Wands gini ya, kalau saya bilang di sini Prince of Cups, tadi King of Wands, ini orang yang sama sih kalau saya lihat ya. Ini energi dulu itu adalah energinya Prince of Cups, tapi dia satu udah sama kalian ya pokoknya dia energinya sudah berubah jadi King of Wands. Gak jelas ya, tapi intinya kalau yang saya lihat di sini Prince of Cups sama King of Wands itu orang yang sama udah gitu. Jadi dia mungkin punya sisi sebagai Prince of Cups di masa lalu, dan saat ini dia juga sosoknya juga bisa jadi seperti King of Wands. Tapi intinya ini orang yang sama. Cuman yang mendekati kalian itu di tahun ini itu lebih dari satu orang. Minimal 2 atau 3 orang lah. 2-3 orang bisa jadi gitu. Oke? Nah,
gini, ini ya, ini adalah usaha untuk menyelesaikan semua masalah di masa lalu. Ya, terutama dalam hal komunikasi yang membuat hubungan ini jadi stagnan yang tadi. Ini Seven of Swords ini kan kayak masalah yang terus aja nggak selesai-selesai gitu. Dan itu mau dibereskan gitu. Mungkin belum dibereskan karena masalah ego bisa jadi. Ya, masalah ego, masalah keadaan, bisa jadi jarak, dan komunikasi itu macam-macam ya. Kayak gitu. Nah, ini akan berusaha diselesaikan ya, diperjelas gitu. Oke, nah sebenarnya perpisahan kalian atau hubungan kalian yang sempat stagnan itu kan mengundang kesedihan juga dari pihak mereka gitu, dan mereka ingin membereskan itu semua gitu. Kesedihan itu ingin dibuat jadi sesuatu yang jelas gitu kan, yang membahagiakan gitu untuk hubungan ini gitu. Itu kalau saya lihat di sini sih. Jadi kira-kira apa sih yang akan terwujud di tahun ini buat kalian impian ya? Kemungkinan kalau kalian yang belum menikah, kalian akan berkomitmen di tahun ini. Urusan kalian mau menikah di tahun ini atau tidak, itu terserah kalian. Tapi saya lihat udah kalian berkomitmen sama satu orang itu sih. Udah makin jelas hubungannya sama satu orang itu. Kedua, yang gak kalah menggembirakan adalah impian dalam hal pekerjaan atau usaha kalian atau bisnis kalian ya, atau karir kalian ya. Impian itu. Jadi di tahun ini, materi kalian itu makin meningkat. Pendapatannya gitu. Oke? Itu dari grup 2. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, ini untuk grup 3 ya. Grup 3, grup terakhir. Ya, kalau saya lihat di sini, apa kira-kira impian yang akan terwujud di tahun 2021 buat kalian? Kayaknya 2021 tuh banyak yang mau nikah ya. Jadi ini udah jelas kalau grup 3 ya. Ini memanifestasikan orang lama, ya bukan orang lama, karena saya merasa hubungan kalian itu belum benar-benar berakhir gitu, kayak masih complicated gitu, bukan yang off lama terus tiba-tiba kembali lagi gitu, kayaknya bukan sih. Tapi kalau ada yang seperti itu ya udahlah ya. Tapi pokoknya ini orang yang sudah kalian kenal, yang kalian punya hubungannya complicated sama orang ini bisa jadi pasangan complicated atau mantan yang benar-benar belum selesai urusannya gitu ya. Jadi 2021 kalian itu sepertinya kalau ditanya ulang ya. 2021 kalian sepertinya memanifestasikan orang itu. Jadi impian apa yang terwujud di tahun 2021 atau harapan apa yang terwujud di tahun 2021? Kalau saya lihat itu komitmen sama orang yang masih kalian cintai, yang hubungannya complicated tadi gitu. Gitu sih. Ya, kalau memang itu harapan kalian, ya itu kemungkinan akan terwujud tahun 2021 sih. Oke, jadi ini The Magician, terus ini Five of Pentacles dan of Cups gitu. Jadi kalau saya lihat di sini, walaupun hubungan ini berat ya, rasanya berat gitu, tapi kalian tuh sosok sudah seperti ini, sudah jadi Queen of Swords. Kalian tahu ini rasanya berat, tapi kalian ini kayaknya kalian bisa jadi ada yang Taurus yang di sini, bisa jadi, tapi nggak tahu ya. Taurus bisa jadi Cancer, Aries juga bisa, Leo. Itu kalau saya lihat di sini kemungkinan seperti itu ya. Iya. Jadi kalian itu energinya udah Queen of Swords ini gitu loh. Jadi Aquarius nih bisa jadi. Kalian sadar bahwa hubungan ini berat gitu. Ada Five of Cups, ada Five of Pentacles gitu. Tapi kalian hanya mau itu, udah gitu. Jadi pendirian kalian tuh udah gak bisa dirubah lagi terhadap keputusan kalian untuk tetap bersama orang ini. Walaupun hubungannya berat ya, lihat aja oracle-nya kayak gitu. Walaupun hubungannya berat, menyakitkan, menyedihkan, rumit gitu ya, up and down aja, fluktuatif aja, nggak stabil gitu loh kayaknya. Tapi realita itu nggak membuat kalian itu merubah pikiran kalian. Kalau saya lihat di sini, kalian udah jadi Queen of Swords ini. Kalian tetap dengan pendirian kalian bersama orang itu. Dan kayaknya kalian pun masih memanifestasikan orang itu dalam kehidupan kalian gitu. Dan kalau saya lihat, kalau memang itu impian kalian, ya itu kemungkinan akan terwujud di tahun 2021 gitu. Ya, hubungan yang toksik, saya nggak bilang, saya bilang toksik tadi. Kelihatannya sih toksik gitu ya, tapi nggak juga lah. Tergantung ya.
Enggak lah, enggak. Ini mungkin ya namanya hubungan pasti ada cobaannya ya. Tapi bukan berarti toxic, cuman agak melelahkan gitu aja kali ya. Nggak harus toxic gitu. Karena kayaknya kalian pun mau berusaha untuk belajar memperbaiki ini dan kalian masih merasa ini bisa diperbaiki gitu. Selama kalian merasa seperti itu dan kalian mendapatkan jalan keluar gitu. Dan jalan keluar itu memang benar-benar jalan keluar gitu ya. Bukan cuman sekedar oh ini ke jalan keluar, tapi memang itu memang bisa menjadi jalan keluar gitu. Kalau memang seperti itu ya harusnya hubungan itu tidak toxic ya. Itu hanya ya cukup challenging gitu kali ya. Toxic itu adalah kalau udah nggak ada ujungnya, konflik tidak ada ujungnya gitu kan, hanya menyakitkan aja, nggak ada ujungnya, nggak tahu arahnya kemana, pokoknya circumstance-nya udah gelap gitu loh gitu. Jadi nggak ada kebaikan yang didapat gitu, nggak ada penyelesaian, itu bisa jadi toxic gitu. Tapi ini ada usaha untuk menyelesaikan ini sih. Oke, jadi di situ ada Prince of Sword, ada Eight of Wands ya. Oke, ada komunikasi di sini. Four of Pentacles. Masih ada komunikasi dengan orang yang itu gitu. Orang yang sedang kalian pikirkan saat ini, orang yang masih kalian cintai itu. Ya, orang yang apa ya? Orang yang sudah menjadi ketetapan hati kalian gitu ya. Udah menjadi pendirian kalian untuk tetap bersama orang itu, kayaknya gitu energinya. Oke, Five of Cups, Ten of Pentacles, Queen of Swords. Ya, kalian saya lihat sih akan bahagia juga di tahun 2021. Bahagianya gini loh ya, bahagianya karena kalian balikan sama orang itu, ada komunikasi sama orang itu di saat yang tidak terduga gitu ya, tiba-tiba gitu, cepet kok energinya. Jadi komunikasinya ini kemungkinan terjadinya cepat cepat datangnya gitu loh maksudnya gitu. Jadi ya itu yang membuat kalian bahagia karena kalian kan memang masih mengharapkan orang itu. Jadi begitu ada komunikasi dengan orang itu, harapan itu tuh rasanya makin membumbung, apa ya bahasanya, pokoknya gitulah, kalian makin terbang aja gitu. Jadi kalian masih berharap sama orang itu, begitu ada komunikasi kayaknya secercah harapan itu jadi lebih terang benderang gitu. Kalian jadi menaruh banyak harapan lagi di situ gitu, makin percaya gitu. Tapi intinya harapan kalian sama orang ini belum berakhir memang gitu. Jadi kalian masih terus berharap pada orang ini, masih ingin bersama orang ini gitu. Itu yang buat kalian bahagia di tahun 2021 gitu. Tapi bagaimana hubungan kalian ke depannya ya itu kembali ke kalian masing-masing gitu. Tapi intinya yang membuat bahagia ya orang itu kembali lagi, kalian bersama orang itu lagi, dan kemungkinan ini juga arahnya ke pernikahan ya. Four of Wands, Hierophant, Page of Pentacles gitu. Jadi kemungkinan ke arah pernikahan. Ya, kalau emang itu harapan kalian itu kemungkinan terwujud tahun 2021 gitu. Tapi saya nggak bilang hubungan kalian ini ke depannya bagaimana ya. Kita hanya sampai di sini gitu. Pembacaannya maksudnya hanya sampai di sini. Kebahagiaannya saya lihat lebih karena kalian berhasil bersama orang itu, menikah sama orang itu gitu. Urusan apakah selanjutnya kalian hubungannya membahagiakan banget atau bagaimana dinamikanya, itu kita nggak membaca sampai situ gitu. Pokoknya sumber kebahagiaan kalian adalah bersama orang itu gitu, tanpa kita berbicara lebih lanjut dinamika hubungan ke depannya gitu ya. Nah di sini Ten of Pentacles-nya itu 2 kali loh ya. Jadi ini Nine of Pentacles, Ten of Pentacles, The Judgment, The Fool. Ya yes, ini udah jelas fix kalian menikah sama orang itu. Tapi mungkin kalian orangnya tipikal gini kali ya. Ini bisa vice versa sih, tapi kemungkinan energinya kebanyakan dari kalian. Jadi walaupun keadaannya itu begitu ya, agak berat, walaupun orang itu sosoknya seperti itu, kalian sudah tahu kekurangannya begitu gitu ya. Ya semua orang pasti punya kekurangan, tapi dengan kekurangan mereka yang seperti itu, kalian itu udah siap menerima gitu. Di sini Ten of Pentacles, mungkin sebagian dari kalian lebih kayak gak ada masalah untuk kerja lebih keras dan tetap bersama orang ini gitu. Kayaknya nih bersama orang ini membuat kalian tuh harus bekerja lebih keras gitu kalau saya lihat gitu. Dan kalian gak masalah untuk melakukan hal itu asal tetap bersama orang itu gitu. Oke, jadi itu sih. Ya kalian sumber kebahagiaannya berhasil bersama orang itu gitu.
Tapi saya nggak berbicara bagaimana hubungan ke depannya ya, tapi intinya saat kalian bersama orang itu kebahagiaan yang kalian rasakan di tahun 2021 gitu. Prince of Sword-nya ada 2 kali. Nggak, sorry, itu Prince of Sword, ini Page of Sword. Three of Wands, Prince of Wands, sama Nine of Cups. Iya, jadi iya memang kalian mungkin udah cinta banget sama orang itu ya. Jadi it's okay gitu. Saya punya teman loh. Jadi dia itu karena udah cinta banget sama seseorang, dia ini rela, maksudnya gimana ya, pokoknya intinya mungkin dia, aduh nggak bisa cerita juga sih karena kan kasihan juga ya, walaupun saya nggak nyebut nama ya, tapi intinya itu adalah orang yang dia cintai udah lama banget gitu, hubungannya complicated banget dan hubungannya berat gitu, tapi dia itu selalu bekerja keras untuk hubungan itu gitu, dan dia juga bekerja keras untuk hubungan itu, dan dia juga kayaknya nggak ada masalah untuk bekerja lebih keras lagi, dan untuk bersama orang itu gitu, untuk bersama orang itu dan tetap bersama orang itu kayak gitu. Dia nggak ada masalah gitu untuk bekerja lebih keras lagi gitu. Itu sih, jadi apa ya, dia mungkin bukan tipikal, nggak ada yang salah juga sih maksudnya dengan spirit itu gitu ya. Maksudnya kita memang nggak bergantung sepenuhnya sama pasangan ya, karena ya kita juga mungkin kalau orang yang biasa independen ya memang nggak mau bergantung sepenuhnya sama pasangan, tetapi ketika dia sudah memutuskan untuk menikah sama seseorang, kan di situ harus ada kerjasama gitu ya, bukan berat sebelah gitu seperti itu kan biasanya. Nah, kalau yang saya tahu dari teman saya, yang saya lihat dari teman saya itu kayaknya dia kemungkinan akan bekerja lebih keras gitu, kayak gitu sih. Dan dia kayaknya cenderung yang lebih mengayomi pasangannya gitu, kayak gitu ya. Menurut saya sih ya terserah juga ya, bekerja itu nggak harus di luar sih, pada bekerja itu juga bisa di rumah, macam-macam, intinya kan kerja sama ya gitu. Saya juga orangnya feminis gitu, jadi bukan berarti pria yang harus bekerja di luar gitu. Kalau nggak ada masalah juga sih sebenarnya kalau pria itu bekerja di rumah, itu juga nggak ada masalah kan. Ini intinya namanya berkeluarga itu kan menikah ya, namanya menikah kan itu kan kerjasama gitu, kerjasama untuk urusan rumah tangga itu ya di rumah itu, dan bagaimana membangun rumah itu kan butuh materi ya, materi itu bisa dicari di luar gitu, tapi kan bukan hanya mencari materi di luar, tapi rumah ini juga harus diurus gitu ya kan, harus harus diurus semua urusan di rumah itu gitu ya. Jadi itu maksudnya kerjasama itu gitu. Jadi memang apa ya, yang penting imbang sih, maksudnya nggak harus juga sih memang pria itu harusnya kerja dan bertanggung jawab, sebenarnya nggak. Perempuan juga ini apa, punya tanggung jawab juga untuk rumah tangga itu, untuk rumah itu gitu. Kalaupun memang ada fenomena kayak wanitanya bekerja di luar, prianya mengurus urusan rumah tangga, itu saya sih nggak ada masalah ya. Maksudnya saya juga orangnya feminis gitu, jadi nggak ada yang salah. Yang penting kan adalah kerjasama, membagi tugas gitu, dan semuanya beres gitu. Karena orang yang bekerja di luar, entah pria atau wanita gitu, aduh jatuh kan. Karena orang yang bekerja di luar, pria atau wanita gitu, dia nggak bisa bener-bener beres semuanya kalau nggak ada yang membantu urusan rumah gitu ya kan, gitu loh. Maksudnya dia mau cari uang di luar pun, tapi kalau nggak ada yang membantu yang mengurus rumah kan juga hidupnya dia juga nggak beres gitu, rumah tangga itu juga jadinya nggak beres gitu. Artinya ini bukan masalah porsi sih, tapi pembagian tugas semuanya beres, dan sebesar dan sekecil apapun porsinya itu kan saling membutuhkan gitu aja sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah juga gitu dengan fenomena itu gitu.
Tapi kan bukan berarti misalkan satu orang itu udah mengurusi urusan rumah, terus harus mengayomi, hanya mengayomi dan berusaha memahami terus, dia yang terus harus mengerti gitu kan, dituntut untuk mengerti, lalu dia juga harus kerja keras untuk mencari uang di luar gitu misalnya. Itu kan bukan, jadinya pembagian tugasnya berat sebelah gitu loh maksudnya, oke? Ya kan gitu, misalkan yang satu udah bekerja di luar tapi satunya berusaha membereskan urusan rumah tangga gitu. Soal memahami ya dua-duanya berusaha saling memahami sih kan, kayak gitu. Jadi imbang gitu, karena urusan di rumah kan sebenarnya juga banyak ya, kayaknya di luar itu kelihatannya menghasilkan uang gitu, tetapi kalau tidak ada orang yang membereskan urusan rumah tangga sama aja gitu, artinya dia kan juga membutuhkan sosok yang ada di rumah itu yang membereskan rumah tangga gitu loh, ya kan, sehingga dia pulang dalam keadaan rumah beres, semua urusan rumah tangga beres, dia nggak harus mikirin itu semuanya sendiri gitu kan, capek. Dia hanya sorry bukan hanya ya, dia bisa fokus di satu hal aja, bekerja gitu. Saat dia harus bekerja, dia fokus bekerja gitu. Jadi pikirannya nggak harus bercabang-cabang ke tempat lain udah bisa diurus orang yang bertanggung jawab untuk urusan rumah gitu. Jadi itu pembagian tugas gitu, maksudnya nggak harus dinilai dari uangnya gitu, tapi semua urusan beres kayak gitu sih. Aduh panjang ya jadinya, tapi intinya gitu kan. Ya gitulah intinya. Oke, seperti itu. Jadi yang di rumah pun dibutuhkan gitu, intinya sih. Kalau saya lihat di sini energinya itu mungkin agak-agak kayak gitu ya. Dia ini, tapi semoga nggak yang berat sebelah sih ini ya. Semoga nggak berat sebelah. Maksudnya orang ini Queen of Sword ini memang sudah siap gitu untuk lebih banyak bekerja keras dalam hubungan ini, dalam situasi ini ya. Dia kayaknya udah siap untuk menjadi tulang punggung ya. Tulang punggung bukan hanya soal mencari uang gitu, tapi kayaknya mengurusi hal-hal lain juga gitu. Kayaknya pokoknya dia siap untuk bekerja lebih keras gitu di sini demi bersama orang itu. Tapi semoga saja, tapi saya pikir saya pikir ribet ya. Pokoknya intinya walaupun dia sudah siap, saya harap sih itu tetap imbang gitu loh, maksudnya dia sih siap gitu, dia bahagia bersama orang itu gitu. Tapi ini juga sih, saya sih nggak membaca ke depannya bagaimana ya, cuman semoga aja imbang-imbang aja sih, masih imbang lah gitu ya. Walaupun udah siap tapi bukan berarti kedepannya nggak imbang ya, pasangan juga bisa mengimbangi gitu lah, tapi dia udah siap gitu, maksudnya dia juga punya ability itu sih gitu. Jadi dia bisa juga sebenarnya, bukan hanya tekad tapi dia juga bisa gitu, dan dia menikmati ya. Kalau memang dia happy ya kenapa enggak gitu kan, terserah, yang penting bahagia kan ujung-ujungnya gitu kan. Oke, sebentar kok saya jadi penasaran ya. Enggak sih, ini sebenarnya masih bisa imbang kok. Ini di sini ada kartu The Lovers juga, ada Two of Cups, ada The Lovers, Ten of Wands, The Sun, Wheel of Fortune. Oke. Baiklah kalau gitu. Ini saya pikir gini aja lah ya. Orang ini tuh kelihatannya memang Queen of Wands ini kelihatannya memang sudah teguh sama orang ini ya, sama orang yang sudah dia inginkan dan dia pilih ini gitu. Tetapi bukan berarti hubungan kalian ke depannya nggak imbang ya, sorry. Tadi saya hanya ngasih contoh aja, tapi bukan berarti hubungan kalian kayak gitu. Kalian imbang aja dan kalian bisa bahagia aja. Maksudnya ini emang agak rumit dalam hal personality ya, tetapi pasangan kalian juga bisa bertanggung jawab lah ya harusnya gitu, dan bisa diandalkan gitu. Ini hanya masalah personality, tapi ya hubungan itu masih bisa imbang lah dalam hal tanggung jawab dan kerjasama gitu. Jadi masih bisa diharapkan, sama-sama diharapkan kayak gitulah intinya. Oke, terus sih kalau saya lihat di sini gitu, seperti itu ya. Jadi itu contoh teman saya yang tadi itu, tapi saya juga ini sih, maksudnya nggak melihat detailnya dalamnya gimana, dan udah
maksudnya itu kan urusan orang ya masing-masing gitu. Jadi nggak ngelihat. Tapi kalau dari permukaan kelihatannya iya, bukan permukaan aja sih, maksudnya kan karena dulu kami pernah dekat gitu, jadi sempat membaca juga situasi itu. Tapi kan kedepannya bisa berubah ya, energi itu kan bisa berubah gitu. Orang kan pikirannya tumbuh berkembang gitu, bisa aja keadaannya berubah, hubungan itu jadi lebih imbang ya, bisa saling melengkapi, terus saling mensupport, terus bisa kerjasama gitulah. Nggak ada masalah dengan siapa yang lebih banyak menghasilkan uang, itu nggak ada masalah. Siapa yang harus bekerja di luar itu nggak ada masalah, maksudnya mau pria atau wanita itu nggak ada masalah menurut saya ya. Nggak lantas karena pria itu tidak bekerja di luar atau nggak lebih banyak menghasilkan uang artinya dia tidak punya, artinya pride-nya turun, atau value-nya turun. Nggak seperti itu sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana dia itu bisa selalu melengkapi hubungan ini gitu kan, gitu. Karena mau bekerja di luar, mau menghasilkan uang lebih banyak pun, tapi kalau tidak ada pasangan yang membantu gitu untuk urusan-urusan yang lain, ya sama saja gitu kan. Keadaannya, circumstancesnya juga akhirnya jadi ada yang nggak beres atau pincang gitu. Jadi semua itu tetap berperan gitu di situ. Yang penting bagaimana tetap saling mengimbangi. Mengimbangi itu bukan dari besarnya materi yang didapat sih, tapi bagaimana bisa saling melengkapi atau mengurangi beban masing-masing gitu. Jadi orang yang udah bekerja di luar, oh oke, urusan rumah beres gitu kan, mengurangi beban gitu kan, berusaha jadi apa ya, pendengarnya, terus memahami dia gitu, membuat dia merasa lebih baik, itu juga sesuatu yang besar gitu loh. Artinya udah bisa menyapu bersih kelelahannya atau segala kerumitan pikirannya dari luar, itu kan bisa juga gitu. Jadi it's okay, ini adalah masalah, ini masalahnya itu perannya itu benar-benar bisa dirasakan nggak sih manfaatnya buat pasangan gitu ya, kayak gitu sih. Soal porsi itu relatif lah ya, dan itu juga tidak diukur dari dia bekerja di mana dan dia lebih banyak, dia mendapatkan materi berapa banyak porsinya, nggak seperti itu gitu. Tapi itu sangat relatif gitu loh, maksudnya gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana apa ya, keberadaannya itu bisa saling apa ya, meringankan gitu. Jadi tuh menikmati perjalanan pernikahan itu sih lebih tepatnya, kayak gitu. Oke, seperti itu aja. Jadi yang bekerja keras itu bukan hanya satu orang, tapi orang lain bekerja keras untuk hubungan ini, maksudnya untuk rumah tangga gitu. Jadi, dan bekerja keras itu bukan berarti maksudnya harus keluar dan mencari uang di luar gitu. Bekerja keras itu artinya mungkin berusaha memahami pasangan, mengayomi dia juga, ya kan, menjadi pelipur laranya, menjadi motivatornya saat dia down kayak gitu, menyelesaikan juga segala urusan yang ada di rumah, apapun itu dari manapun sumbernya kayak gitu. Seperti itu maksudnya. Oke. Baik, itu saja dari grup 3 ya. Jadi kalian, impian apa yang bisa kalian dapatkan di tahun 2021? Kalian balikan sama orang yang masih kalian inginkan, bahkan sudah ke arah pernikahan kalau saya lihat gitu. Di sini ada The Sun, Wheel of Fortune, Ten of Pentacles-nya bahkan 2 kali. Ini ya pernikahan ya, kalian seneng banget sih. Tapi kalau saya lihat ya, keuangan kalian tuh juga bagus kok. Ya, jadi ya keuangan kalian tuh juga bagus gitu kalau saya lihat. Di sini ada Nine of Pentacles gitu bahkan. Jadi ya maksudnya untuk apa? Untuk apa ini namanya? Keberuntungan kalian dalam hal pekerjaan dan materi itu cukup bagus kalau saya lihat gitu. Jadi soal materi dan keuangan kayaknya itu bukan hal yang kalian pikirkan juga sih ya. Kayaknya kalian udah ngerasa juga udah bagus ya. Kedepannya ini masih bagus juga kok. Bagus, bahkan saya bilang sih kalian bisa jadi banyak mensupport juga di situ. Tapi pasangan juga tetap mensupport. Ya maksudnya imbang gitu lah ya. Tapi yang jelas ini kelihatannya komitmen dan pernikahan di tahun 2021, impian yang kalian harapkan dan kemungkinan akan terrealisasikan gitu. Oke? Itu saja. Oke, baik. Jadi itu saja saya pikir dari grup 3. Semoga resonate ya, yang bagus-bagusnya yang kalian harapkan gitu. Jadi intinya adalah apa ya? Intinya sih saya seorang feminis, jadi saya nggak mau mendiskreditkan siapapun yang memutuskan bekerja di rumah atau
bekerja di luar gitu, enggak ya, sorry ya, enggak sama sekali gitu. Jadi bebas ya hari gini gitu ya kan, bebas bekerja di rumah pun bisa menghasilkan uang. Tapi gini, maksudnya saya pun tidak suka orang mendiskreditkan pasangan yang memutuskan untuk bekerja untuk urusan rumah tangga gitu. Misalkan ya, umumnya kan banyaknya kayak contohnya ibu rumah tangga gitu. Walaupun misalnya dia memutuskan jadi ibu rumah tangga, dia akhirnya melepaskan apa ya, pekerjaannya atau karirnya, atau mungkin dia memutuskan untuk tidak bekerja dan lebih, maksudnya tidak bekerja untuk menghasilkan uang, lebih fokus untuk urusan rumah tangga gitu. Saya pun gak sependapat itu disudutkan, diremehkan gitu. Saya nggak sependapat ya. Jadi semua itu kan kembali ke orangnya masing-masing gitu. Jadi kalau siapapun yang bekerja di luar gitu, walaupun dia mau mendapatkan materi seberapa banyak gitu misalkan, ya maksudnya dia kan tetap membutuhkan pasangannya gitu, membereskan urusan yang lain gitu, kayak gitu sih. Jadi contohnya kayak ibu rumah tangga gitu, itu kan juga nggak nggak bisa apa ya, nggak bisa disepelekan tugasnya gitu loh ya. Apalah jadinya kalau nggak ada ibu rumah tangga. Contohnya, oke lah kalau misalnya bukan ibu rumah tangga tapi bapak rumah tangga gitu, orang atau pasangan yang mengurusi urusan rumah tangga, apalah jadinya kalau nggak ada mereka gitu. Mungkin sibuk bekerja di luar mencari materi, pulang ke rumah urusan belum banyak yang beres gitu, nggak ada yang beres, dan itu akan melelahkan lagi gitu. Sudah lelah di luar, di dalam melihat urusan yang nggak beres, lelah lagi gitu ya kan. Jadi tugas di rumah tangga, dalam rumah tangga itu kan kompleks ya, bukan hanya memastikan rumah itu beres, menyenangkan gitu, dan bukan hanya memastikan semua kebutuhan orang di rumah itu terpenuhi, makan terpenuhi di waktu yang tepat gitu kan, dan keperluan-keperluan lainnya terpenuhi gitu, urusan dari luar itu semua beres gitu, banyak sekali. Bukan hanya itu aja, tapi juga misalkan membimbing anak-anak yang ada di rumah gitu, membimbing anak-anak misalkan, karena mungkin lebih banyak punya waktu bersama anak-anak gitu, itu juga urusan yang besar gitu kan. Jadi nggak bisa disepelekan gitu. Jadi kalau memang pasangan itu bisa mengerjakan tugas itu dengan baik gitu ya, soalnya kalau tanpa pasangan yang mengerjakan urusan rumah tangga itu kan, itu akan jadi pincang gitu. Jadi um, apa ini namanya, ini udah selesai ya readingnya, ini cuman saya nambah aja, maksudnya sekedar ngomong aja nambah, ini readingnya udah selesai. Jadi maksudnya tanpa pasangan yang mengerjakan urusan rumah tangga itu akan pincang gitu. Jadi peran mereka tuh sangat dibutuhkan gitu loh. Jadi jangan meremehkan hanya karena mungkin jangan meremehkan hanya karena dari ini ya, penghasilan gitu, jangan gitu. Karena peran mereka itu besar. Bayangkan kalau peran mereka itu mereka dihilangkan gitu misalkan, pasti banyak urusan yang nggak beres di sini, akan semakin melelahkan kalau hanya dikerjakan oleh satu orang gitu. Jadi ini adalah kerja sama, intinya sih seperti itu ya. Jadi kalau jadi terserah ya, mau jadi bapak atau ibu rumah tangga gitu, maksudnya yang mengurusi urusan rumah tangga pastikan mengerjakan semuanya dengan baik gitu. Maksudnya gimana ya, intinya sih kita mengerjakan apapun yang kita kerjakan sebaik mungkin ya, sesuai dengan passion. Maksudnya dengan passionate sih lebih tepatnya. Jadi maksudnya bekerja di luar pun kita berusaha memberikan yang terbaik ya, bekerja di rumah pun kita berusaha memberikan yang terbaik gitu ya kan, kayak gitu sih. Jadi kalau memang orang itu sukses menjalani perannya gitu, dia bukan cuma membereskan urusan rumah dan semua orang itu nyaman di rumah, dan semua anggota keluarganya itu kebutuhannya terpenuhi ya, dari makanan gitu kan, keperluan yang lain gitu, tapi dia pun bisa menyenangkan anak-anaknya, menyenangkan pasangannya kalau di rumah, bikin mereka betah. Itu kan sebuah pencapaian gitu. Tidak semua orang bisa seperti itu, dan itu adalah pencapaian sebenarnya gitu. Jadi itu bukan hal yang mudah gitu loh. Kalau ya jelas itu bukan hal yang mudah, karena realitanya yang kita lihat saat ini juga kan banyak sekali gitu kan, fenomena-fenomena rumah tangga orang ya begitu gitu loh. Mungkin dia nggak nyaman di rumahnya gitu, kayak gitu kan. Jadi
ya itu bukan pencapaian yang sembarangan gitu, itu amazing gitu. Jadi jangan remehkan hanya karena dari masalah penghasilan gitulah ya, karena semua saling butuhkan di sini. Oke, itu saja, kita ketemu lagi di video lainnya. Semoga ya, semoga yang bagus-bagus lah buat 2021. Oke, good luck ya, bye.